Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita bersama selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesi pada subuh yang indah ini kita akan mengkaji tentang niat tanda belum lillah. Apa makna dari niat tanda belum lillah? Ketika manusia masih merasa dirinya yang mengerjakan, ketika manusia masih merasa dirinya yang hidup, ketika manusia masih merasa dirinya yang wujud, maka manusia dituntun untuk menghadapi segala sesuatu atau awali segala perbuatannya dengan innamal a'malu binniyah, yakni dengan sebuah niat. Dituntun oleh syariat untuk selalu berniat, karena dengan niatan itu di ujung kalimat niat adalah lillahi ta'ala. Maknanya supaya manusia sampai kepada lillahi ta'ala. Jadi manusia diperintahkan atau disyariatkan untuk berniat supaya manusia bisa masuk ke dalam lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua berarti matikan diri manusiamu di hatimu agar masuk ke dalam uripe Allah. Matikan diri manusiamu agar ketemu dengan uripe Allah. Mati di dalam hidup. Itulah tujuan berbaiat itu, supaya bisa melepaskan hati-hati yang lagi bingung. Bila hati ini masih ada diri kemanusiaannya, maka ia akan menjerat segala sesuatu, terutama hubbud dunya. Ia takkan pernah lepas dengan cinta-cinta yang selain Allah. Maka dari itu diajarkanlah niat itu supaya manusia tidak cinta lagi kepada kedirian manusianya, agar manusianya mati di dalam uripe Allah. Dan inti dari segala inti supaya manusia tidak bisa berniat lagi. Selama dan selagi manusianya yang masih merasa berniat
maka pasti jauh dari lillahi ta'ala. Selagi manusianya yang berbuat, pasti jauh dari lillahi ta'ala. Semuanya hanya tuntunan-tuntunan saja, tapi tidak sampai kepada tujuan tuntunan itu sendiri. Hakikatnya kenapa kok harus pakai niat dan supaya kenapa agar lillahi ta'ala? Intinya supaya manusia tidak lagi merasa dirinya lah yang hidup. Intinya supaya manusia tidak merasa lagi bahwa dirinya lah yang wujud. Intinya supaya manusia tidak bisa mengaku-akui lagi bahwa dirinya lah yang berkuasa, sehingga manusianya ada di alam keenjoyan saja. Kenapa kok manusia harus pergi ke alam enjoy? Karena sesungguhnya bukan manusia pelakunya yang ada di dunia ini. Ketika kita masih berniat, hakikatnya belum lillahi ta'ala. Maka dari itu ketika manusia masih menyaksikan kedirian manusianya, manusia masih menyaksikan hidup manusianya, manusianya masih menyaksikan wujud manusianya, manusia masih menyaksikan kekuasaan manusianya, maka selamanya tak akan pernah bisa enjoy. Karena manusia masih terjerat, terbelenggu, terpenjara oleh rasa kemanusiaannya. Sehingga manusia selalu menentang, manusia selalu melawan Tuhannya, menentang dan melawan dan memusuhi yang bagaimana. Manusia tidak rela, tidak ridho bila ketika manusianya diberikan ketetapan-ketetapan oleh Tuhannya, hal-hal yang tidak mengenakkan hati manusianya, seperti diberikan kemiskinan, hati melawan, hati berontak. Seperti dikasih sebuah masalah, hati melawan, hati berontak. Seakan-akan tidak mau bila ditakdirkan seperti demikian. Maunya manusia hanyalah yang enak-enak saja. Maunya manusia hanya kepada ketetapan-ketetapan yang tidak bermasalah saja. Dikira semua masalah itu datang dari Tuhannya. Akan tetapi memanglah benar, semua masalah yang ada di dunia ini semuanya ujian-ujian daripada Tuhan bagi orang-orang yang belum bertuhan. Orang-orang yang belum mati di dalam uripe Allah, orang-orang yang belum mutu qabla antal maut, orang-orang yang belum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti akan menghadapi ujian-ujian Tuhan. Kadang lulus, kadang tidak lulus. Diuji terus. Kenapa? Karena manusianya
masih terhijab, terjerat dengan rasa kemanusiaannya. Manusia masih memandang keberadaan, kewujudan, kehidupan, kekuasaan dirinya sendiri. Pasti manusia dihukum, diuji, dijerat dengan rasa kehidupan, rasa kewujudan, rasa kekuasaan orang lain. Maka akan dibentar-benturkan. Kenapa? Karena manusia sukanya melihat manusia. Karena manusia cintanya, sukanya hanya melihat diri kemanusiaannya, pasti terikat, terbelenggu, dibenturkan dengan rasa kemanusiaan orang lain. Sehingga tak ada berhenti-hentinya sebuah masalah itu. Redah masalah yang satu, datang masalah yang lain. Hilang masalah yang satu, muncul masalah yang lain. Tak akan ada henti-hentinya, abadan abada, selama-lamanya di dalam masalah. Dan masalah itulah yang dimaksud naraka. Api-api yang di dalam dada. Padahal yang dimaksud neraka itu ya api, terikatnya diri kita dengan kedirian manusia kita, pasti kita akan terikat pula dengan kedirian orang lain, sehingga kita dipenuhi dengan banyak masalah di dalam kehidupan ini. Itulah yang dimaksud naraka itu. Maka dari itu ajaran-ajaran semua agama yang ada di dunia ini bertujuan supaya manusia terbebas dari api-api naraka. Tujuan semua agama di dunia ini adalah supaya manusia itu menemukan kebaikan, sehingga muncullah kasih dan sayang. Sehingga muncullah kasih dan sayang. Itulah tujuan semua agama. Lalu kenapa kebanyakan manusia tidak sampai kepada tujuan-tujuan agamanya yang diimaninya, tidak sampai kepada puncak dari segala puncak agama yang dianutnya, yakni kasih dan sayang, yakni toleransi. Kenapa? Karena manusia hanya disibukkan dengan kedirian manusianya, karena manusia hanya disibukkan dengan doktrin-doktrin agama. Manusia hanya disibukkan dengan syariat-syariat agama. Sehingga manusia tambah kacau di dalam beragama karena tidak mau menjalani agamanya dengan sungguh-sungguh. Maka dibentar-benturkanlah manusia dengan agama-agama orang lain, sehingga menganggap agamanya yang paling benar, agamanya yang paling valid, agamanya yang paling diterima oleh Tuhan. Agama orang lain, keyakinan orang lain pasti tertolak dari Tuhan. Inilah anggapan masing-masing umat beragama, masing-masing agama, yakni inilah yang ada pada hati-hati yang belum lillah. Hatinya masih berniat
memasuki sebuah agama, maka masih manusianya yang merasa beragama. Sehingga manusia merasa lebih baik daripada orang lain. Manusia merasa lebih baik daripada agama dan iman orang lain, karena menganggap dirinya lah yang paling benar. Ini semua akibat manusianya yang masih merasa hidup, manusianya yang masih merasa wujud, manusianya lah yang masih merasa berkuasa atas segala niat-niatnya, atas segala tujuan-tujuannya, atas segala perbuatan-perbuatan baiknya. Kalau perbuatan buruk tidak pakai niat, padahal perintahnya perbuatan buruk pun juga harus dikasih niat. Supaya apa? Supaya tidak jadi berbuat buruk. Jangan hanya berbuat baik saja. Jadi ketika berbuat baik dan berbuat buruk itu sama-sama diniati, maka Anda akan mengalami puncak kesadaran diri, puncak keberadaan diri bahwa sebenarnya diri manusia itu tidak ada. Sebenarnya diri manusia itu tidak wujud, tidak hidup, tidak kuasa, alias enjoy saja. Maka dari itu ketika contoh di dalam puasa di bulan Ramadan, ketika kita lupa makan ataupun minum, biasanya di hari-hari pertama lupa makan, lupa minum, lupa ngerokok dan sebagainya. Kenapa ketika kita lupa itu diperintah meneruskan puasanya? Karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Karena sesungguhnya dengan lupa itulah hakikat ibadah itu. Jadi dengan lupanya manusia itulah hakikat lillah. Allah yang menguasakan lupa di dalam ingatnya manusia. Ketika manusia lupa, itulah hakikat ingat. Akan tetapi ketika manusia ingat, itulah hakikat lupa. Lupa diri. Seolah-olah manusianya yang bisa mengingat-ingat sesuatu. Seolah-olah manusianya yang bisa berniat-niat di dalam ibadah-ibadahnya. Maka sesungguhnya bila masih ada niat berarti belum lillah. Bila masih ada manusianya berarti belum la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang ada masih la ilaha illa nas, masih manusianya. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Aku siapa? Aku kemanusiaannya. Karena yang ada, yang wujud, yang hidup masih manusianya. Kapan la ilaha illa ananya Allah ini berlaku? Bila manusianya sudah lupa diri, bila manusianya sudah gila, bila manusianya sudah tidur, baru itulah otomatis lillahi ta'ala, Tuhanlah yang menggenggam, Tuhanlah yang menguasai manusia.
Tapi bila manusianya masih terjaga, manusianya masih bangun, semuanya lintas. Jadi siang dan malam, tidur dan bangun, sesungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda hikmah yang bisa kita pahami bila kita mau menghayati kehidupan ini. Untuk apa sebenarnya kita ada di sini? Jadi memahami kehidupan itu jangan hanya mencari-cari dunia saja, disibukkan dengan dunia saja, sama halnya kita menyemplungkan diri, membenamkan diri, atau sama saja kita menyiksa-nyiksa diri kita sendiri sepanjang masa, sepanjang kehidupan kita sendiri, yakni abad dan abada, disiksa terus menerus sampai waktu yang ditentukan. Apa itu? Ketika manusianya sudah menjumpai Baiatul Akbar, yakni saat datangnya detik-detik syakaratul maut, datangnya detik-detik pemisahan. Kita dipisahkan dengan apa-apa yang kita cintai, kita dipisahkan dengan dunia yang kita cari jungkir balik selama hidup kita. Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, hanya cinta kepada dunia yang dimilikinya, sehingga saking cintanya, saking lengketnya manusia terhadap dunia hingga buta akan kembali kepada yang memiliki dunia. Tidak mau dunia itu dikembalikan. Bila dunia dikembalikan, manusianya sedih, manusianya menderita, manusianya kesakitan, manusianya tersiksa bila harus dunia ini dikembalikan. Kenapa ketika kita tidak punya dunia atau miskin itu sangat menyusahkan? Karena kita belum menerima Allah, menerima Tuhan sebagai penguasa diri kita. Itulah yang membuat kita susah, sedih, sumpek, terjepit-jepit. Karena manusia tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan penguasa dirinya, ya hidupnya penuh dengan kesengsaraan, hidupnya penuh dengan kemiskinan. Walaupun kelihatan manusia kaya raya, tapi hatinya miskin papa, takut mengeluarkan hartanya, karena harta sudah dijadikan Tuhan bagi manusianya. Dengan hartanya manusia takut kehilangan. Dengan hartanya manusia merasa bangga. Dengan hartanya manusia merasa besar. Dengan hartanya manusianya merasa terhormat. Inilah yang membuat neroka itu berlaku bila manusianya masih mentuhankan Tuhan yang bukan Tuhan, mentuhankan berhala-berhala, yakni yang pertama berhala kemanusiaannya, berhala keduniawiannya, berhala ilmu-ilmunya, berhala amal-amalnya, berhala harta-hartanya, berhala jabatan-jabatannya. Karena manusia sedang dijerat dengan hal-hal yang selain Allah.
Maka niat-niat apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia itulah tanda belum lillah. Karena yang berniat masih manusianya. Manusianya mengucap semua apa yang dilakukan dikasih niat dan di ujung niat ada kata-kata lillahi ta'ala. Tapi bacaan wae hanya dibaca-baca saja, hanya diucap-ucap saja, jauh dari realisasi niat itu sendiri. Hakikat niat itu supaya kita tidak niat lagi. Supaya kita apapun yang kita kerjakan selalu di dalam lillah. Kenapa? Karena dengan tidak niat itu maka Allah lah, Tuhanlah meliputi apa yang dikerjakannya. Kenapa Allah Tuhan meliputi apa yang dikerjakannya? Karena tak satu manusia pun mampu walaupun sebiji darah bisa berbuat sesuatu bila bukan Tuhan itu sendiri yang berbuat. Itulah tujuan niat itu. Supaya apa? Supaya hanya lillah yang ada. Terus ada pertanyaan, berarti ketika kita mau makan atau mau minum atau mau ke kamar mandi atau mau ibadah atau mau sholat berarti tidak wajib pakai niat ya Ustaz? Ada pertanyaan begitu. Jadi kemanapun, lagi apapun, mengerjakan apapun, ibadah apapun berarti tidak wajib atau harus meninggalkan niat itu. Jawabannya adalah tetap pakai niat. Wajib pakai niat ketika dirimu masih ada. Wajib pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Dan ketika diri kita sudah tidak ada lagi, maka sudah tidak butuh niat lagi. Bagaimana mungkin yang tidak ada merasa ada? Bagaimana mungkin yang gaib merasa wujud? Bagaimana mungkin yang mati merasa hidup? Maka bila sudah tidak ada lagi kedirian manusianya, maka sudah tak berlaku niat lagi. Contoh, ketika kita saat tidur, di dalam tidur tiba-tiba kita bangun, berjalan ke dapur, minum air dan makan sesuatu. Ketika kita tidur, pergi ke dapur, jalan ke dapur, tidak sadar, makan tidak sadar, minum, atau berbuat apapun secara tidak sadar. Ketika itu terjadi, apa kita wajib memberi niat? Apakah kita wajib berniat ketika kita bangun tidur, ketika kita tidur, ketika kita makan, ketika kita tidur, ketika kita minum, saat kita tidur, apakah harus dikasih niat? Tidak wajib lagi berniat. Kenapa? Karena manusianya tidak ingat bahwa dirinya manusia. Karena manusianya sudah tidak ada lagi yang bergerak, yang menjalankan, hanya Tuhannya. Tidak perlu niat lagi. Wong manusianya tidak sadar, tidak ada. Bagaimana mungkin manusia bisa berniat? Sama halnya seperti itu. Jadi ketika niat itu masih ada, hakikatnya, tandanya manusia belum
lillahi ta'ala. Kenapa? Karena masih serba manusia yang berkuasa. Yang berkuasa ibadah, yang berkuasa berbuat sesuatu masih manusianya. Maka wajib dengan niat untuk menguatkan bahwa manusianya yang berbuat. Berarti dengan niat itu sesungguhnya gunanya agar menguatkan bahwa ini loh perbuatanku, ini loh aku yang melakukan. Berarti tambah terikat dengan hawa nafsu. Berarti semakin banyak niat, berarti semakin jauh dari Tuhan. Semakin banyak berniat, maka semakin tambah besar keakuan diri manusianya. Coba cek sendiri di lapangan. Semakin banyak ibadahnya manusia, semakin sombong. Semakin banyak sholat manusianya, semakin merasa tinggi. Itulah buktinya bahwa hakikat berniat hanyalah tambah lupa bahwa yang berkuasa atas diri kita hanya Tuhan. Maka sesungguhnya tiada niat-niatan lagi bila manusianya sudah ma'rifatullah. Tiada gunanya niat-niat lagi bila manusianya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Tuhan, yang ada hanya Allah. Itulah ma'rifatullah. Dan ketika manusianya masih ada, ya belum ma'rifatullah. Yang ma'rifat masih manusianya, yang berniat masih manusianya. Allahnya gaib, Allahnya tak ada, Allahnya tidak hadir, Allahnya binasa, Allahnya mati. Yang hidup hanya manusianya. Maka terus dihukum dengan niat-niat itu. Supaya apa? Supaya tambah gampang panas. Lihat orang kafir, panas. Lihat orang yang tidak ibadah, panas. Lihat orang yang tidak sholat, panas. Melihat orang yang minum minuman keras, panas. Melihat orang berzina, panas. Semuanya serba panas. Kenapa? Karena hatinya belum enjoy. Karena hatinya belum mengenal yang maha enjoy. Maka dari itu manusia yang sudah tenggelam di dalam maha enjoy, maka ia akan memandang dirinya, memandang orang lain seperti dirinya, memandang perbuatan orang lain seperti dirinya. Kenapa? Kalau tidak ada dirinya, ya perbuatan orang lain tidak akan ada. Jadi semua apapun yang diperbuat oleh orang lain itu atas dasar keberadaan, kewujudan, kehidupannya jua. Ketika kita melihat orang yang tidak sholat, bila kita tidak ada hidup yang menghidupi kita, bagaimana mungkin kita bisa melihat orang yang tidak sholat? Ketika melihat orang yang berbuat buruk,
Bila kita tidak hidup, bagaimana mungkin kita bisa melihat orang yang berbuat buruk, orang yang berzina dan sebagainya. Itulah tanda bahwa semua apapun yang kita lihat itu semua tergantung pada diri kita. Masih linnas ataukah sudah lillah? Masih niat ataukah sudah tak mampu berniat lagi? Sudah enjoy apa masih terikat dengan hukum-hukum kemanusiaannya? Semua tergantung diri kita sendiri. Mau selamat atau masih di dalam kesesatan. Bila kita masih di dalam kesesatan, pasti kita mudah menyesatkan orang lain. Bila kita masih berada di dalam kesalahan, maka mudah kita menyalah-nyalahkan orang lain. Bila kita masih berada di alam kekafiran diri kita sendiri terhadap Tuhan, maka kita mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Bila kita masih berada di dalam makom kehinaan, maka kita mudah menghina-hina orang lain. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari perasaan kita, apa yang keluar pada diri pikiran kita, yaitulah diri kita. Apapun yang kita lontarkan, apapun yang kita aplikasikan nilai-nilai kepada orang lain, yaitulah sebenarnya diri kita. Ketika kita menghujat orang lain, berarti kitalah yang masih terhujat hati kita. Ketika kita masih gampang menyalah-nyalahkan orang lain, padahal sebenarnya diri kita yang masih salah di dalam memahami orang lain, salah memahami agama, salah memahami keimanan, salah memahami Tuhan. Semuanya hanyalah konsep-konsep agama saja, dan manusia kebanyakan mabuk agama, mabuk konsep. Maka dari itu, bila manusianya masih ada, ya pasti manusia hanya menilai kemanusiaannya saja. Namun bila manusianya tidak ada, yang ada Tuhan, bagaimana mungkin manusia masih menilai-nilai Tuhan? Wong manusianya tidak ada. Ya Tuhan itu sendiri yang berbuat dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, dengan keenjoyannya. Tuhan memerankan seluruh manusia. Maka bagi manusia yang sudah masuk tenggelam terbaiat dirinya masuk ke dalam enjoy, maka melihat dirinya dan melihat orang lain, bahkan melihat segala sesuatu dengan keenjoyan. Nonton Allah sambil makan popcorn. Wong yang jadi artis, yang mengartisi segenap seluruh manusia, ya Allah sendiri, berperan sebagai bermacam-macam bentuk karakter-karakter manusia. Ya Tuhan sendiri yang berkuasa atas apapun yang diciptakannya, karena manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena manusia selama ini kenapa gampang menuduh, gampang menghina, mengkufurkan, menjelekkan, menjatuhkan, menghina orang lain? Karena manusia merasa bisa menciptakan dirinya sendiri, bisa menciptakan kebaikan sendiri. Itulah hasil dari niat.
itu. Sehingga manusianya dengan niat tambah besar kemanusiaannya, tambah jadi dajjal, tambah jadi hakim yang mudah menghakimi orang lain, yang mudah menyalahkan orang lain, yang mudah merendahkan orang lain, karena manusia merasa menjadi hakim untuk dirinya sendiri, untuk menghakimi orang lain. Karena manusia imannya, keyakinannya seolah-olah manusia dapat menciptakan diri manusianya sendiri, sehingga manusianya berhak menilai-nilai orang lain. Itulah tanda manusia yang belum bertuhan dan belum mengenal Tuhan, masih terjerat, terbelenggu dengan tata cara, konsep-konsep saja yang diperdebatkan. Panas terus. Maka dari itu berniat tanda belum lillah, berarti ini judul nyata, bukan hoax. Ini judul yang benar. Inilah mutasabihatnya di balik manusia itu. Bila belum ketemu alam enjoy, maka tak akan pernah tahu semua rahasia-rahasia Tuhan. Jadi untuk mengetahui rahasia Tuhan harus ada di dalam alam enjoy. Maka allamal insana malam ya'lam, maka Allah akan memberitahukan atau mengajarkan kepada apa yang belum diketahui oleh manusia. Kenapa? Karena yang tahu bukan manusia lagi, tapi Tuhanlah yang maha tahu. Tuhanlah yang menggerakkan, Tuhanlah yang menguasai manusia. Maka pandangannya suhudul wahda bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahda. Hanya Allah yang tahu. Pandanglah dari yang satu kepada yang banyak, dan kembalikanlah dari yang banyak kepada yang satu. Hanya Allah yang mampu, bukan manusianya lagi yang punya pandangan. Kalau manusianya yang masih merasa punya pandangan, masih merasa makrifat manusianya, selamanya ia tidak akan pernah ketemu dengan makrifatullah, karena yang ada masih makrifatun nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga disegerakan terbaiatnya hati ini agar mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Jadi bahagia dan sengsara ada di tangan Anda sendiri. Anda ciptakan diri Anda sengsara, ya sengsara. Bila Anda ciptakan diri Anda berbahagia, enjoy, ya enjoy. Kenapa? Karena kedua tempat itu dikuasai oleh Tuhan yang menjadikan manusia tenggelam di dalam neraka, ya Tuhan. Yang menyelamatkan manusia di dalam keenjoyan dan kebahagiaan, ya Tuhan. Terus apa masalahnya? Wong semua milik Tuhan. Contoh tangan kanan dan kiri kita ini pekerjaannya berbeda-beda. Meskipun berbeda apa urusannya, wong tangan-tanganku sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.